Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.8 teori kuantum pertemuan ketiga. Anak-anakku, kita mulai pembelajaran pada pertemuan pagi ini yaitu tentang efek Compton. Nah, di sini eksperimen lain yang mendukung teori foton adalah hamburan foton yaitu dari Compton. Jadi Compton ini mendukung teori foton dari efek fotolistrik yang menyatakan bahwa efek fotolistrik itu menyatakan bahwa cahaya itu sebagai partikel. Nah, yang mendukung cahaya sebagai partikel adalah efek Compton atau hamburan Compton. Dia menjatuhkan sinar X pada sebuah elektron bebas seperti diilustrasikan pada gambar 6.8 ini. Jadi ada sinar X di sini, foton datang dalam bentuk sinar X, kemudian ini elektron menumbuh elektron bebas, maka elektron bebas ini terlempar ke sana dan foton menghamburkan sisa energinya dalam bentuk foton terhambur. Di sini dijelaskan ternyata sinar X tersebut dihamburkan dengan sudut theta terhadap arah datangnya. Nah, di sini hati-hati, sudut theta ini terhadap arah datangnya kan ini seret, jadi ini terhadap arah datangnya ini theta. Jadi foton terhamburnya itu. Panjang gelombang sinar X yang terhambur menjadi lebih besar daripada panjang gelombang semula. Nah, konsep logikanya begini. Panjang gelombang yang terhambur itu kayak saya tuliskan lambda aksen gini. Kemudian ini ya foton terhambur dengan ini saya tulis energi foton datang itu saya tulis E dengan HF gini. Kemudian di sini HC per lambda gini. Kemudian foton hambur ini E aksen energinya dengan HF aksen dengan HC per lambda aksen. Nah, ini foton hambur. Nah, panjang gelombang dari foton hambur tentunya tadi dijelaskan lebih besar dari panjang gelombang datang. Jadi ini setelah tumbukan ya, setelah tumbukan dan ini adalah sebelum. Pada saat energi sebelum tumbukan ini E. Jadi di sini ada energi sebelum tumbukan dan ini setelah berarti aksen. Kalau sebelum berarti E. Besar mana? Berarti logikanya besar E. Kenapa? Karena panjang gelombang di sini berbanding terbalik dengan E. Nah, ini. Kalau E-nya lebih besar, panjang gelombangnya kecil. Kalau panjang gelombangnya besar, E-nya kecil. Seperti itu. Bagaimana dengan frekuensinya? Aksen dengan F. Besaran frekuensi sebelum. Jadi energi dan frekuensi sebelum tumbukan itu lebih besar dibandingkan dengan setelah tumbukan. Namun demikian karena panjang gelombang itu terbalik, maka panjang gelombang setelah tumbukan atau foton yang terhambur panjang gelombangnya lebih besar dari sebelum. Di sini dijelaskan seperti itu. Seperti hanya pada efek fotolistrik, kenyataan bahwa panjang gelombang sinar X yang terhambur menjadi lebih besar tidak dapat dijelaskan menggunakan teori gelombang. Analisis teori gelombang mengharuskan panjang gelombang sinar X tetap tidak berubah, sementara kenyataannya berbeda. Nah, di sini dijelaskan lagi, Compton menjelaskan hasil eksperimen dengan menganggap sinar X sebagai kumpulan foton. Jadi sinar X itu foton ya. Foton-foton dalam sinar X bertumbukan dengan elektron bebas dan foton itu terhambur, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ketika tumbukan terjadi, foton kehilangan sebagian energi. Makanya tadi energi sebelum lebih besar daripada energi setelah. Kenapa? Ya diserap energinya seperti efek fotolistrik kan ada energi ambang, dia serap dulu WO. Gitu. Akibatnya panjang gelombang foton yang terhambur menjadi lebih besar karena energinya semakin kecil. Sudah saya jelaskan tadi ya. Kenyataan bahwa terjadi tumbukan antara foton dan elektron mengharuskan foton memiliki momentum sehingga berlaku hukum kekekalan momentum.
Pertanyaannya adalah berapakah momentum foton? Nah, Compton menurunkan momentum foton dari teori relativitas Einstein dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini relativitas Einstein itu adalah kesetaraan. Jadi Einstein mempunyai hubungan kesetaraan massa dengan energi, yang mana E adalah mc kuadrat. Jadi menurut Einstein, massa yang bergerak memiliki momentum itu mempunyai energi yang lebih besar juga jika massanya besar. Nah, ini kaitannya. Maka kalau Anda mempunyai rumus lagi, E adalah dari Planck HF, maka saya bisa tuliskan di sini, bisa saya substitusikan ada dua persamaan di sini, persamaan 1, di sini persamaan 2 misalkan. Saya substitusi, berarti kan bisa saya tulis HF sama dengan atau MC kuadrat sama dengan HF, kan boleh. Nah, ini MC kuadrat sama dengan HF kan sama-sama E. Maka di sini bisa saya tulis MC kali C sama dengan HF. Maka bisa saya tulis MC sama dengan HF per C. Bisa ya? Nah, di sini F itu kan jika F adalah C per lambda, nah ini begini, maka bisa saya masukkan, saya masukkan ke sini MC, ini MC sama dengan HF-nya saya ganti HC per lambda per C. Nah, ini C. Nah, ini bisa saya coret C-nya. Jadi 1 hasilnya. Maka hasilnya H kali 1 per lambda. Maka ketemunya adalah H per lambda dari sini. Berarti di sini M kali C adalah H per lambda. Lah, M kali C itu adalah momentum. Jadi dulu kita sudah belajar momentum P itu adalah M kali V. Karena sekarang kecepatannya adalah cahaya, maka M kali C adalah P. Maka bisa dituliskan di sini. Maka P sama dengan H per lambda. Nah, di sini. Nah, ini adalah H per lambda ya. Dengan menggunakan persamaan 6.10 untuk momentum foton, menerapkan hukum kekekalan momentum dan energi pada tumbukan antara foton dan elektron, hasilnya adalah pergeseran panjang gelombang. Jadi intinya pada efek Compton di sini itu adalah peristiwa ya. Di sini bisa jelaskan efek Compton itu adalah, saya singkat ya, kesimpulan. Sini kesimpulannya adalah peristiwa perubahan panjang gelombang begini. Saat apa? Saat foton atau di sini sinar X, dan di sini sinar X menumbuh elektron bebas. Nah, ini sinar X menumbuh elektron bebas. Nah, ini. Nah, persamaan berikutnya peristiwa perubahan itu delta, panjang gelombang itu lambda. Maka bisa kita tulis di sini perubahan panjang gelombang. Nah, ini loh peristiwa ini loh. Ya, ini adalah perubahan panjang gelombang. Karena lambda aksen lebih besar dari lambda, tadi sudah saya jelaskan di sini, lambda aksen lebih besar dari lambda, maka dimasukkan di sini lambda aksen min lambda sama dengan, nah di sini H per MOC ini lambdanya dari sini. Jadi ini saya turunkan, jadi saya masukkan di sini berikutnya. Jadi P sama dengan H per lambda, kita tulis ulang. P
P sama dengan H per lambda seperti ini. Kalau kita mencari lambda berarti P kali lambda, maksud saya sama dengan H. Maka lambda sama dengan H per P. Tadi P adalah momentum, sudah diketahui yaitu M kali C. Maka di sini lambda sama dengan H per MC. M-nya adalah momentum dari massa dari elektron tadi, kita sebut MOC. Jadi di sini masuk ke sini H per MOC 1 min cos theta itu diperoleh dari sudut yang dibentuk setelah terhambur. Nah, itu peristiwa efek Compton. Nah, di sini ada contoh 6.6. Tentukan momentum foton yang panjang gelombangnya adalah 600 nanometer. Berarti di sini diketahui lambda 600 nanometer adalah 600 kali 10 pangkat min 9 meter. Seperti ini. Baru dimasukkan di sini untuk foton adalah H per lambda hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian lambdanya adalah 600 kali 10 pangkat min 9. Nah, dibagi di sini ketemunya adalah 1,11 kali 10 pangkat min 27. Kalau kita mau bagikan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 9. Nah, di sini kan ketemunya adalah 1,1 kali 10 pangkat, di sini 6 kali 10 pangkat min 9 plus 2 karena ada di sini 600. Maka di sini 10 pangkat min 34 kemudian plus berapa? Plus 9 min 2. Kita tulis bawahnya di sini berarti 1,1 kali, saya tulis jelas dulu ya, min 34 plus 9 min 2. Min 34 min 2 adalah min 36. Min 36 dikurangi 9 adalah min 27. Nah, ini 10 pangkat minus 27 Newton square. Ada contoh soal berikutnya di sini. Contoh 6.7, seberkas sinar X dengan panjang gelombang 0,01 angstrom, hati-hati angstrom ke meter, 1 angstrom sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Disinarkan pada sebuah elektron diam, berarti di sini adalah efek Compton karena menumbuh elektron diam. Ternyata sinar X tersebut dihamburkan dengan sudut ini berarti theta. Tentukan panjang gelombang sinar X yang dihamburkan. Berarti lambda aksen. Karena persamaan tadi kan lambda aksen min lambda sama dengan H per MOC gitu kali 1 min cos theta. Karena yang ditanya lambda aksen maka lambda aksen biar sendiri, maka jadinya adalah lambda jadi ruas kanan plus H per MOC kemudian dikali 1 min cos theta begini. Nah, dicari, dimasukkan lambdanya sudah diketahui di situ ya di soal ini. Kemudian hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Kemudian massa sebuah elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31, kemudian C, cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8, dimasukkan 1 min cos 60 adalah setengah, berarti setengah ketemunya adalah sekian. Kemudian ditanya energi yang diterima elektron adalah selisih. Apakah energi yang diterima berarti selisih energi foton sinar X yang datang dengan yang terhambur. Jadi yang datang itu Hc per lambda, yang terhambur Hc per lambda aksen. Jadi tinggal memasukkan di sini lambda dan di sini adalah lambda aksen, ketemulah sekian. Berikutnya, pembelajaran berikutnya yaitu hipotesis de Broglie. Eksperimen efek fotolistrik dan efek Compton
telah membuktikan bahwa cahaya terdiri atas partikel. Jadi seolah-olah cahaya itu seperti partikel, juga bukan seperti sebagai gelombang gitu. Jadi kayak kebendaan gitu loh. Jadi elektron berlari pada efek fotolistrik kan menyerap, diberi energi foton, terus diserap, terus berlari. Kompton juga begitu, elektron dia ditumbuk, dia terlempar. Nah seperti itu kayak kebendaan ya, partikel. Jadi pada efek fotolistrik dan efek Compton itu membuktikan bahwa cahaya terdiri atas partikel. Lalu bagaimana dengan peristiwa interferensi dan difraksi cahaya yang telah membuktikan bahwa cahaya merupakan gelombang? Selama ini kan Anda tahu interferensi, difraksi itu kan sebagai gelombang. Mana yang benar? Nah, cahaya itu gelombang atau partikel? Nah, jawabannya dari pertanyaan tersebut sangat dilema. Keduanya benar karena didukung oleh eksperimen yang kuat. Nah, kenyataan ini akhirnya menghantarkan pada kesimpulan bahwa, nah ini tolong digaris besar, bahwa cahaya memiliki dua sifat, yaitu satu sisi sebagai partikel, satu sisi sebagai gelombang. Nah, sisi lainnya sebagai gelombang. Konsep ini dikenal dengan dualisme gelombang partikel. Oke, berarti sekarang Anda sudah tahu dualisme gelombang partikel itu adalah yang mana cahaya bisa sebagai gelombang dan juga mempunyai sifat sebagai partikel, sifatnya, kecenderungannya. Oke, kita lanjut. Konsep dualisme gelombang partikel diperluas oleh de Broglie. Louis de Broglie menyatakan bahwa ini dibalik kalau Broglie. Kalau tadi efek fotolistrik dan Compton kan cahaya sebagai partikel, justru dia ini menyatakan bahwa kalau cahaya dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel, dia balik. Berarti partikel mungkin dapat bersifat sebagai gelombang, ini de Broglie. Dia hanya membalik saja. Nah ini dapat bersifat sebagai gelombang. Akhirnya dia melakukan percobaan untuk membunuh kata mungkin menjadi benar gitu ya. Nah, pernyataan ini dikenal dengan hipotesis de Broglie. Nah, akhirnya de Broglie menurut de Broglie ada persamaan ini berlaku juga untuk foton atau partikel yang memiliki momentum. Momentum itu bergerak, M kali V atau M kali C. Tadi kan Anda punya persamaan lambda sama dengan H per P, yaitu H per MC. Di sini untuk yang Compton di sini. Bentar, untuk yang Compton tadi, nah ini. H per M, nah ini. H per MC, nah ini. Lambda sama dengan ini. Lambda sama dengan H per MC di sini. Nah, di sini Broglie hanya membalik, C-nya diganti dengan, kan dia partikel, berarti mempunyai kecepatan tidak cahaya, tetapi V kecepatannya. Tergantung berapa dia berikan dengan kecepatan V. Nah, ini de Broglie akhirnya dia memutuskan ini. H per MC diganti saja dengan partikel yang memiliki kecepatan V, berarti H per mv. Pernyataan ini atau persamaan ini dikenal dengan panjang gelombang de Broglie. Nah ini panjang gelombang sudah ditemukan oleh de Broglie. Nah ini dengan lambda panjang gelombang satuan meter, momentum partikel P satuannya kilogram meter per sekon, terus massa partikel M satuan kilogram, kecepatan partikel V. Nah ini dia rubah C menjadi V karena dia partikel, bukan cahaya. Kalau cahaya kan jelas C 3 kali 10 pangkat 8. Nah panjang gelombang pada persamaan itu sudah saya jelaskan disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Nah, hipotesis de Broglie akhirnya mendapat dukungan. Ternyata didukung oleh banyak peneliti yang melakukan eksperimen, yaitu Davidson dan Germer. Jadi betul, memang partikel juga bisa berlaku seperti gelombang, yang mana panjang gelombangnya ditemukan oleh de Broglie tadi yang dikenal dengan panjang gelombang de Broglie, yaitu lambda sama dengan H per mv. Nah ini.
Nah, di sini anak-anakku ada contoh soal. Tentukan panjang gelombang de Broglie, langsung masuk H per MV tadi. Masukkan hanya 6,63 kali 10 pangkat min 34. M-nya adalah massa elektron, yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 31. Kemudian V-nya dipercepat tadi dengan kelajuan ini. Dimasukkan, ketemulah sekian. Nah, ini soal yang sering keluar justru yang seperti ini anak-anak hebat. Sebuah elektron dipercepat dengan potensial V, hati-hati ada 2 V, yang ini adalah potensial ya, potensial. Kemudian ada V yang lain yang seperti ini adalah kecepatan ya, V kecil. Massa elektron M, muatan elektron V, konstanta H, elektron dilepas dengan kecepatan awal, tanpa kecepatan awal. Tentukan panjang gelombang de Broglie minimumnya, lambda de Broglie. Nah, kita masukkan tadi, kita dulu punya energi kinetik yaitu EK, kemudian dihentikan stopping potensial, maka di sini kita masukkan EK itu adalah setengah MV kuadrat seperti ini, sama dengan EV, maka di sini MV kuadrat sama dengan berapa? Ya, 2 kali EV. Kemudian di sini kalau saya kalikan M dengan sisi kiri M, sisi kanan M supaya bisa diakar ya. Ini saya kalikan M sisi kiri, sisi kanan juga saya kalikan M, 2 EV, ini 2-nya di luar, masuk luar. Maka di sini saya masukkan menjadi M kuadrat, V kuadrat sama dengan 2 MEV atau 2 MEV seperti ini. Maka kalau saya akar jadinya begini. Nah, begini M kuadrat, V kuadrat, M kuadrat, V kuadrat, saya akar seperti ini V. Sama dengan 2 MEV, MEV, V besar saya akar seperti ini. Maka di sini saya keluarkan karena semua ada pangkatnya, tinggal M kali V sama dengan akar 2 MEV, 2 MEV seperti ini. Nah, di sini anak-anak hebat, kalau sudah tahu MV, padahal panjang gelombang de Broglie kan H per MV ya. Tinggal ganti C-nya tadi dengan V, maaf. Seperti ini. Maka kita ganti MV-nya dengan ini, yaitu H per akar 2 MEV. Seperti ini anak-anak hebat. Ini panjang gelombang de Broglie. H per 2 MEV di sini. Nah, ini. Anak hebat, pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini yaitu pada KD 3.8 teori kuantum pertemuan 3. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You say that I'm psychotic.